Ya, Pak Sabar. Kenapa, Pak? Ada pertanyaan? Oh, Nggak ada? belum, Pak. Oke. Jadi, belajar S1 itu belajar kemampuan analitik. Jangan lagi menghafalkan nama menteri lagi ya. Jangan lagi nanti sejarahnya ini, sejarahnya itu. Tapi mengapa itu terjadi? Nah, gitu ya. Apa dasarnya itu terjadi? Itu ke arahnya. Pak, berarti Ya, 54.600 itu kan dari soalnya kan, Pak, yang tadi harga ya, yang diinginkan. betul. 550-nya itu rent per bulan. 25 itu kenaikan. 550-nya itu rental kalau mau tersewakan semua. Iya, 550 itu rental per bulan dengan catatan 96 kamar ludes semua. Ya. Nah, adanya kenaikan harga 25 itu dengan catatan juga selalu ada penurunan 3 kamar. Gitu ya, Pak? Betul. Oke, sip. Makasih, Pak. Ya. Gampangan solution 2 ya. Lebih Solution logika aja gitu. lebih to the point. Ya, lebih to the point, lebih nggak kerumus banget. Halo Pak. Oke, kita lanjut. Halo Pak, saya mau nanya. Ya. Halo, bentar Pak, saya mau nanya bentar. Ada Pak Riji. Bapak boleh balik dulu ke solusi 1. Saya mau nanya dikit aja biar saya ngerti. Oh, boleh, banyak juga boleh kok. Ini. Jadi kayak gini Pak, itu yang R itu kan apa namanya, harga rent yang Sewa. baru ya kan, harga Betul. ya sewa yang baru ya kan. Nah, udah gitu kan R harga sewa yang baru kali 96 kurang apa segala itu Ya. kurung itu berarti jumlah apartemen yang bakal dijual setelah ada harga apa sesuai Baru. dengan harga sewa baru itu ya kan. Betul. Jumlah apartemen itu. Oke. Nah, yang saya mau tanyanya itu tuh di pecahannya itu kan 3 kali R kurang 550 per 25. Nah, bisa jelasin kagak yang bagian pecahannya itu? Karena saya bagian itu masih rada-rada bagian yang ini aja. pecahannya itu. Jelasinnya gimana biar bisa dirangkai. Jadi kan, begitu. Kan tadi dibilang kalau apa namanya, setiap naik $25 ini ya akan turun sebanyak 3. Jadi 96 akan dikurangin setiap kenaikan dibagi 25 itu akan turun 3. Nah, naiknya berapa? Ya harga baru dikurangin 550 dibagi 25. Kalau 575 misalnya dikurangin 550 dibagi 25 berapa? 1. Naik 25-nya sekali kan? 1. 3 kali 3 sama dengan 3. Jadi 96 kurangi 3. Kalau ini apa tadi ya? Saya buat aja tabel lah di sini. Mulai di sini ya. Jadi kalau dia 550 nah, 550 ayo pakai mesin ketik aja supaya saya ini enak. Diem dia. Loh, kenapa begini? Maaf, bilang saya lagi aneh. Oh, ada malware, Mas. Katanya ada malware. Oke. Bukan yang ini ya.
sama aja lah. Oke, saya close semua ini biar nggak nyusahin. Oh, tapi di belakang ada nih. Oh, masih ada tuh. Lucu. Ini harus saya close dulu. Hide, close. Oke. Ini saya kecilkan saja biar enak, biar luas. Nah, di sini saya buatlah dia insert text tabel. Tabel 222 ada. Oke. Oke. Kalau dia kita jual 550, oh, berapa? 550, maka dia akan 96. Ya. Kalau dia naik 25, 575, maka dia sama dengan 96 dikurangi 3. Kalau dia naik menjadi 600, maka dia ada sama dengan 96 dikurangi 6. Gitu kan? Nah, berarti kan sama saja di sini dia sama dengan 0 kali, ya kan? Sorry, kali 3. Nah, dia nggak naik kan 550 kan? Atau dari segi harga ini menjadi 550 dikurangin 550 kali 3. Burung buka, burung tutup. Tapi kalau di sana 3-nya kan di depan tuh. Rumus tadi, jadi 3 kali 50 kali segitu. Tapi kalau dia naik 1, 3 kali dalam kurung 575 kurangin 550. Ya. Satu lagi. Di sini. Berarti 3 kalau dikali. Maaf, ini kurang. Dibagi lagi. Dibagi 25 dong. Ya, dibagi 25. Di sini 3 kali 550, 600, sorry. 600 dikurang 550. Dikurangi 550 dikalikan dan dibagi 25. Nah, sekarang ini 1, 2, 3 itu saya ganti menjadi R. R kecil. Ini warnanya kita buat saja warna yang cerah. Oke. Harga. Sewa. Ini adalah penurunan. 96 kan ini bukan, ini sebetulnya sama dengan saya tulis gini sebelum kurangin 0 kan. Karena 550 kali ini sama dengan 0. Dibagi 25 ya 0. Kalikan 3 ya 0 lah. Ya, ini R kan ini yang 575-nya dikurangi 50 menjadi 25 bagi 25 1 kali 3 ya 3. 600 dikurangi 550 2 sama dengan 50 bagi 25 2 kali 3 6. Makanya dia menjadi seperti ini. Ini akhirnya dibuat rumus baru, yaitu saya ganti di sini. Kalau ini harganya R, lihat yang berubah ya, 550 575 yang saya ganti adalah R-nya. Berarti di sini jadi 3 kali R min 550 min 550 bagi 25. Maka dengan yang tadi tuh 3 kali R min 550 dibagi 25 tuh. Atau lebih tepatnya berapa yang disewakan? Tambahin aja 96 di sini. 96 min. Nah, gitu ya. Ini dikecilin dulu nih.
biar nggak ganggu. Nah, ini 96 nih. Ini 96 minus. Bila sama dengan yang ada di sini. Dikalikan R lagi di sini ya. Ketemu sekian rupiah. Jumlah yang disewakan kan ini. Benar? Puas penjelasannya atau masih nggak jelas? Cukup Enggak, jelas. Pak, udah cukup Pak, udah ngerti deh sekarang. Boleh. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Nah, ahli matematika, begitu caranya pertamanya. Bikinlah tabelnya. Oh, ini yang bisa diperhatiin. Anda nggak usah lah nyari orang. Oh, ini begini. Analisisnya begitu. Kita lanjut ke berikutnya. Belum. Boleh. Yang lainnya ini, yang diem-diem aja ini, kita lanjut atau dia sudah tidur? Nggak tahu ya, kita ya. Halo. Anybody home? Yes. Iya Pak. Ya, Pak. Iya Pak. Oke, Lanjut, Pak. masih ada ya. Nah, sekarang Lanjut, Pak. pertidaksamaan linier. Yang namanya linier itu pasti dia tidak ada pangkatnya. Pak, maaf izin kamar mandi ya, sebentar. Ya. Jadi inequality linear artinya dia pertidaksamaan linear, nggak pakai pangkat, pangkatnya pakai 1 aja. Kan kalau pakai 1 ya sama dengan itu. Nah, misalnya A dan B adalah 2 titik pada garis real number, garis angka real, maka posisi relatif dari kedua titik tersebut sebagai berikut. Misalnya contohnya di sini A dan B berada dalam satu titik di garis linear ini. Maka dalam matematika kita sebut A sama dengan B. Kalau A-nya di sebelah kiri dan B-nya sebelah kanan, maka A lebih kecil dari B. Dan A itu adalah dibacanya A yang adalah lebih kecil daripada B. Kalau B disebutnya lebih besar dari A, B adalah lebih besar daripada A. Dan di dalam biasanya dulu kan untuk mempermudah yang tanda ini dan tanda ini. Tinggal ditambah garis aja di sebelah kirinya, kecil, besar. Ya. Jadi kalau gini besar, kalau gini kecil. Ini K kecil. B besar. Oke. B dan A. B-nya kiri, A-nya kanan. A, saya hapus dulu. Jadi di sini berarti A lebih besar
dari B. Ya, dan ini dinyatakan seperti itu. B lebih kecil dari A. Karena B-nya di sebelah kirinya. Karena ini ke arah negatif, ini ke arah positif. Positif tak hingga, negatif tak hingga. Jadi, ini teori dasarnya. Berikutnya adalah, kita lihat di, bagaimana kalau titiknya ada di sini. Kalau dia angka itu termasuk, seperti ini adalah min 5. Ini adalah min 2, 0, 7, 8. Kalau dia lebih kecil, misalnya lebih kecil dari A, maka tandanya, saya buat aja garis di sini, A lebih kecil, atau lebih kecil dari A, sorry, ini beda lagi ya, sorry. Ini, saya buat garis gini, kemudian ini tandanya dia lebih kecil. Apa kok mencong terus ini? Kalau dia begini, berarti angka yang ada di titik ini tidak termasuk. Tandanya lebih kecil saja. Kalau dia lebih kecil sama dengan, kalau misalnya titik di sini, atau lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan, maka titiknya termasuk. Berarti dia biasanya kita buat gini, atau cukup bulat dan ditarik garis ke sana. Ini, kalau ini garis saja, tapi depannya lengkung. Untuk membedakan antara lebih kecil dan lebih besar ini dengan lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Sama dengan berarti dia termasuk titik itu. Ya. Nah, kalau misalnya A lebih kecil dari B di sini, dan X berada di antara A dan B, maka cara menulisnya A lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari B. X-nya berada di tengah. Nah, dalam pernyataan ketidaksamaan, inequality adalah pernyataan yang menyatakan bahwa satu angka itu lebih kecil dari angka lainnya. Inequality. Oke. Nah, ini beberapa aturan dalam inequality. Jangan kalau mukulin itu keyboard ya, agar. Oh enggak Pak, saya naruh buku di keyboard, maaf Mama. Kasihan keyboardnya. Jika A lebih kecil dari B, maka A ditambah C akan lebih kecil dari B ditambah C. Kalau diterapkan ke dalam angka, tapi nanti ada contohnya. Atau aturan ini nanti kamu baca aja, saya langsung ke contohnya. Nah, sebentar lagi. Pertidaksamaan linear, maka saya tadi persamaan yang variabelnya tidak ada pangkatnya. Di sini X saja. Bukan X kuadrat, bukan X pangkat 3. Kalau udah mulai pangkat 2, 3, 5, 6, itu non-linear inequality. Di mana A dan B adalah konstanta dan A-nya tidak boleh 0. Kalau A-nya 0, menjadi pernyataan saja. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan yang melibatkan variabel seperti ini, maka adalah mencari nilai-nilai yang untuk mewakili variabel tersebut pada saat kondisi dari pertidaksamaan adalah benar. Oke, ya just definition, oke? Tapi pemahamannya mungkin akan lebih enak dengan ditambahkan dengan contoh. Contohnya adalah sebagai berikut. Oh, ada yang lewat ya? Coba, kayaknya ada yang lewat. Oh, enggak. Oh, belum. Nah, coba Anda perhatikan di sini. Selesaikan 2x min 3 lebih kecil dari 4. Maka
gantilah pertidaksamaan tersebut menjadi kesetaraan yang dari pertidaksamaan, ekuivalen dari pertidaksamaan. Jadi 2x min 3 lebih kecil 4, maka 2 kali x ditambah dikurangi 2 kali 3 lebih kecil dari 4. Oke. Biar nggak usah bingung-bingung nanti ada pertanyaan, kenapa kok ditambah 6 ini? Ditambah 6 ini adalah biasa aja. Supaya sama, kalau di sebelah sini ditambah 6, di sini juga harus ditambah 6. Ya. Jadi kalau kalau mau meniadakan ini, sebetulnya Anda bisa saja menyatakan gini, kalau ini dipindahkan ke sana juga bisa saja. Jadi cara lain dari ini adalah, yang sering dilakukan oleh kita adalah 2x lebih kecil dari, karena ini pindah ke sana menjadi 4 plus 6. Langsung. Tapi sebetulnya cara ini adalah cara yang benar, bahwa ini boleh ditambahkan sesuatu, ini ditambahkan yang lainnya. Jadi inequality dengan equivalent inequality. Jadi ini ditambah 6, berarti sini tambah 6. Sehingga kalau ini tambahkan jadi 10, ini dijumlahkan jadi tinggal 2x. Nah, kemudian supaya sama juga, ini kalau saya bagi 2, yang sini juga bagi 2, supaya hilang kan ini. Supaya hilang bagi 2 ini kan. Ini menjadi sama dengan, yang ini sama dengan 5. Jadi x lebih kecil 5. Oke? Nggak terlalu sulit ya ini ya. Kita lanjut ya. Oke, Pak. Nah, disinilah selesaikan 3/2 kali S min 2 plus 1 lebih besar dari min 2 kali S min 4. Coba Anda sambil tulis, sambil dipahami. Setelah selesai Anda tulis, saya akan jelaskan bagaimana di grafisnya.
Oke, sambil Anda kerjakan. Jadi dari sini hasilnya adalah S lebih besar dari 20/7. Nah, S 20/7 itu kalau digambarkan dalam grafik, yaitu adalah sebagai berikut. Di sini adalah titik 20/7, hampir 3. Ya. Dan titik ini tidak termasuk, makanya gambarnya di sini, kalau saya besarkan lagi ini, kurung buka, garis tebal. Ya. Kalau dia sama dengan, maka kurung bukanya ini diganti dengan titik bulatan. Seperti yang saya lakukan di sini. Jadi di sini, kalau dia sama, lebih besar sama dengan, maka titik dan garis ke sana. Untuk lebih ini biar saya kasih biru juga. Biru. Jadi titik bulat, kemudian ditarik garis ke sana. Berarti S lebih besar sama dengan 20/7. Titik itu tidak termasuk, tapi angka 3 termasuk, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai tak terhingga. Bedanya antara yang ini, tadi, S ini, dengan, ya, halo, ada apa-apa? Mau lagi ngobrol? Halo Pak, maaf Pak. Mama. Pak, saya izin off dulu, ya. HP saya panas. Ya, tolong dikasih paracetamol cepet ya. Atau Paramed. Ya, HP-nya panas. Kasihan tuh. Nanti kena corona loh. Kompres, Pak, kompres. Kompres ya. Masukin es ya. Iya, Pak. Iya, kadang-kadang gini, bungkus dengan itu, plastik dulu, double gitu ya, masukkan ke freezer. Kita lanjut ya, udah kan ya? Iya, Pak. Nah, bagaimana aplikasinya di dalam manajemen bisnis dan lain-lain? Maka ini contohnya adalah untuk profit. Sebuah perusahaan manufaktur pemanas akuarium memiliki biaya tenaga kerja dan material itu $21 per liter. Kalau disebutnya biaya tenaga kerja dan material, maka dia masuk ke variable cost. Fixed cost-nya atau biaya yang terjadi pada suatu periode tertentu yang tidak tergantung pada output adalah 70.000. Jadi sudah ada dua yang perlu ditanyakan. Jadi ini 20 ini adalah variable cost VC, sedangkan ini adalah fixed cost. Dan selling price per liternya adalah $35. Jadi price-nya adalah $35. Nah, berarti tinggal, berarti apa yang jadi profitnya? Berapakah yang harus dijual agar perusahaan mulai untung? Earn a profit, berarti dia profitnya harus lebih besar dari 0. Kalau dia sama dengan 0 profitnya, itu namanya break even point atau titik impas, pulang pokok, di mana biaya penghasilan sama dengan atau penjualan sama dengan biaya-biaya. Jadi tidak punya untung, tidak rugi. Kalau lebih kecil dari 0, maka perusahaan rugi. Kalau lebih besar 0, perusahaan itu untung. Jadi untungnya berapa? Terserah, pokoknya lebih besar dari 0. Untung, gitu ya. Lanjut. Maka solusinya
profit adalah total revenue dikurangi total cost, di mana Q adalah jumlah liter yang dijual. Jadi total revenue dikurangi total cost harus lebih besar dari 0. 35 Q sama dengan dikurangi 21 dalam kurung 21 Q ditambah 70.000 lebih besar dari 0. 14 Q lebih besar dari 70.000 dan Q-nya dari 5.000. Agar dia mulai dia mendapat untung, maka perusahaan harus menjual lebih besar dari 5.000. Ya, perusahaan harus menjual lebih besar dari 5.000. Berarti 5.001 atau 5.000 berapa atau 5.002, 3, 4, 5 sampai 6.000 sampai 1.000.000 barang sekitar. Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, ini hubungannya dengan keuangan, analisis laporan keuangan dari A, yaitu rasio lancar. Ini ya, current ratio. Current ratio ini, misalnya seorang pembimbingan perusahaan, sport equipment company, setelah berkonsultasi dengan auditornya atau penasihat keuangannya, consulting controller, ya, berencana mengambil pinjaman jangka pendek, ya, sini pinjaman jangka pendek untuk membangun inventorinya, menambah stok barang. Maka company tersebut saat ini perusahaan tersebut memiliki aset lancar $350.000, harta lancar, aset lancar, current asset, dan kewajiban lancar $80.000, kewajiban atau hutang lancar. Yang dimaksud dengan lancar itu jangka pendek, baik jangka pendek sekali maupun jangka pendek. Itu adalah, jadi harta lancar adalah harta, contohnya uang kas, kemudian uang di bank, kemudian dalam bentuk tabungan, bukan dalam bentuk giro, obligasi, yang itu tentu lama, dalam bentuk yang cepat dicairkan. Hutang lancar, hutang-hutang yang harus segera dilunasi, baik itu tempo jangka pendek sekali, ada overnight loan dan lain-lain, sampai short term loan, pinjaman jangka pendek, itu masuk dalam current liability. Berapakah perusahaan harus meminjam sehingga rasio current-nya, rasio lancarnya tidak lebih kecil atau lebih besar daripada 2,5. Nah, yang namanya current ratio itu adalah current asset dibagi dengan current liability. Ya. Nah, kemudian penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Oh ya, satu lagi catatannya. Seluruh dana yang diperoleh dari pinjaman dimasukkan sebagai current asset. Dan seluruh pinjaman tersebut dianggap sebagai current liability. Jadi misalnya X adalah jumlah pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi X di sini sebagai current ratio adalah current asset dibagi current liability.
Nah, pada saat ini kita ingin menyatakan bahwa 3 current asset ditambah X dibagi 80.000 ditambah X, itu current liability, itu harus lebih besar sama dengan 2,5. Tidak lebih kecil dari 2,5. Jadi lebih besar sama dengan 2,5. Dari sini 80 dan X-nya kita pindahkan ke atas, 2,5 kali 80 ditambah X dalam kurung, kemudian kita perkalikan saja, 2,5 kali 80 dipindahkan adalah 200.000, dan 2,5 kali X sama dengan 2,5 X di sini. Ini 2,5 X. Kemudian 200.000-nya kita pindah ke sebelah kiri, X-nya kita pindah ke sebelah kanan. Jadi 350 dikurangin 200.000 menjadi 150, 2,5 dikurangin 1 menjadi 1,5. Sehingga X sama dengan 100.000. Jadi perusahaan boleh meminjam sampai dengan 100.000. Maksimum pinjamannya adalah 100.000 untuk mempertahankan current rasionya 2,5%. Silakan. Pak, maaf, itu bisa dikecilin nggak, Pak? Yang mana? Size layarnya, biar hitung-hitungannya kelihatan itu. Oh, hitung-hitungannya nggak kelihatan. Oh, gitu. Nggak, di apa sih namanya, di minimize di layar dalam PowerPoint. Minimize PowerPoint. Yang ini, maksudnya ini. Oh, ini dibesarin. Nah, Gitu. ya udah, Pak. Berarti saya hapus dulu. Biar kamu nggak distracting. Oke. Next. Ya, tinggal beberapa lagi nih. Dan waktunya juga tinggal 20 menit. Next, Pak. Iya. Kita lanjut ya. Ya, Pak. Absolute value. Oke. Absolute itu adalah pada garis bilangan jarak antara X, jarak dari X dari titik 0 dinamakan nilai absolut. Jadi 0 sampai ke min 5 itu jaraknya adalah 5. Jarak dari 0 ke 5 juga 5. Ini namanya nilai absolut. Jadi definisinya adalah nilai absolut pada garis ada angka real X yang ditulis dengan X dengan tanda garis lurus ini didefinisikan sebagai berikut. X harga mutlak adalah sama dengan X jika X-nya lebih besar sama dengan 0.
min X jika X-nya lebih kecil dari 0. Kalau X-nya sama dengan min 5 misalnya, ya, X-nya min 5 ini, maka harga absolutnya adalah sama dengan min dalam X. Jadi min minus 5. Kalau X-nya sama dengan min 5. Kalau X-nya sama dengan 5, maka sama dengan X. Jadi, saya hapus lagi. Maka harga mutlaknya adalah sama dengan minus dalam kurung min 5. Kalau ini harga mutlaknya akan sama dengan 5. Sesuai dengan ini. Jadi kalau X-nya 1, 2, 0, 7, 8, maka sama dengan X. Kalau X-nya min 1, min setengah, min tak terhingga, maka sama dengan minus dari minus X. Gitu. Oke? Ini baru definisi. Kita lanjut berikutnya. Nah, contoh di sini. Nah, coba Anda dengan definisi tadi. Jika harga absolut dari X min 3 itu sama dengan 2, berapa sih X-nya? Terus yang ke B berapa? Yang C bagaimana? Anda kerjakan dulu sendiri. Pak, A dulu ya. Kenapa? Ini suruh 33 ya, nggak jadi deh. Baru Ya boleh, angka dulu berapa? A. A-nya A-nya, segar dulu tuh. enggak. 5 bukan? X-nya 5 kalau di saya, Pak. Ya, terus? Sama satu lagi X-nya 1. Oh ya, X5 dan 1. Betul. Yang kedua? Segar doang. Seger, udah selesai kan? Belum nih, Pak. Oh, belum. Tidak sepintar Nopal, Pak. Masya Allah. Merendah tapi menunjukkan mutu. Itu dapat 1 dari mana ya? Gue bingung. Nomor minus 3 sama dengan 2. Ya kan? Jadi X yang sama dengan minus 2. Jadi X sama dengan 2/3. Dalam ini berapa? Pindah ruasnya itu turun ke bawah apa nyamping sih, Pak? Itu saya bingung. Kalau plus minus pasti nyamping dong. Nyamping kan, Pak? Iya, ini jadi minus. Berarti kalau yang B. Kalau pembagian baru nyamping gitu, pembagian perkalian. Kalau yang B berarti itu X-nya itu 1, ya nggak sih? Yang B. Yang B kan 4X sama dengan 5, berarti X itu kan 1. Iya. Pindah nih. Lembut amat itu suaranya siapa itu? Ayo dong. Pak, yang C, Pak. Ya? Yang B susah. Yang B susah. Ini kan jadi sama dengan harga mutlak dari min 3X sama dengan 5 dikurangi 7. Iya. Sama dengan 2. Iya, betul. Min 2. Nah, ya. Terus ini 3-nya kita turunkan aja. Ya. Boleh kan? X sama dengan harga mutlak sama dengan min 2/3 dibagi min 3. Jadi sama dengan
2/3 kan? Oh itu min 3-nya pindahnya tetap min 3 ya Pak? Oh, nggak mau, ya udah gini aja. Oh iya. Jadi dibalik itunya. Enggak sih, ini nggak benar. Ya, udah kelihatan. 7 min 3x sama dengan 5 atau 7 min 3x sama dengan min 5. Bukan dipindah dulu, Oh iya. dikeluarkan dulu harga mutlaknya. Nah, itu tadi mungkin yang ininya, ya. Yang membedakan di situ. Keluarkan dulu harga mutlaknya. Kalau hasilnya negatif, dia minus X. Kalau ini plus X, ya kan gitu. Tapi yang ketiga, tidak bisa. Kenapa? Karena tidak mungkin ada harga mutlak hasilnya negatif. Oh iya benar. Jadi absolute value number never negative. So the solution set is nada, nothing, nil. Wah, berarti jawabannya gampang ya Pak kalau soalnya hasilnya semuanya negatif. Oh iya. Ya. Dan itu nggak akan ada soalnya di saya. Nggak akan ada soal kayak gitu di saya. Sayangnya di situ. Kasihlah Pak 1, 2, nggak apa-apa. Untuk apa? Selip-selip. Itu kan nanti gampang aja kalau itu. Saya suruh latihan kamu tuh supaya latihan menganalisis. Oke Pak, siap. Oke, lanjut. Jadi absolute value, negative value of value of inequality adalah sebagai berikut. Sorry. Summary dari solusi dari absolute value dalam pertidaksamaan adalah sebagai berikut. Jika harga X-nya itu ada harga mutlaknya itu lebih kecil dari D, maka min D lebih kecil dari X, lebih kecil dari D. Jika sama dengan, maka min D lebih kecil dari X dan lebih kecil sama dengan ini X dan lebih kecil X lebih kecil sama dengan D. Saya kira Anda bisa membaca ini untuk lebih lanjutnya. Tapi intinya ini aturan ini setelah dicari-cari aja. Ya, saya senang bikin rumus. Kita lanjut aja. Oke, selesaikan yang ini. Solve harga mutlak dari X plus 5 lebih besar 7. Maka akan ada dua, yaitu X plus 5 minus dan X plus 5 juga di sini kok minus sih? Iya, minus. Jadi ini, oh ini lebih kecilnya. X plus 5 lebih kecil sama dengan, berarti minus dong. Atau X plus 5 lebih besar sama dengan, oh saya jadi bingung. Udah saya lewatin aja lah. Ini menyebabkan kamu bingung nanti. Lebih kecil sama dengan min 7, di sini lebih besar dengan min 7. Nah, saya lewatin, mungkin salah pas nulisnya. Oke, kita lanjut aja. Nah, yang paling ini ya, kalau dalam absolute value itu misalnya harga absolut dari A dikalikan B akan sama dengan harga absolut dari A dikalikan absolut B. Absolut A dibagi B sama dengan harga absolut A dibagi absolut B. Harga absolut A dikurangin B akan sama dengan harga absolut B dikurangin A. Jadi dibolak-balik nggak masalah. Minus A lebih kecil dari sama dengan A, lebih kecil sama dengan harga mutlak A. A plus B harga absolut lebih kecil dari A harga absolut plus lebih kecil sama dengan A absolut dan ditambah B absolut. Nah, properti kelima ini dinyatakan sebagai triangle of inequality. Kita lanjut ke bawah. Ini contoh-contohnya. Minus 7
kali 3 itu akan sama dengan harga absolut minus 7 dikalikan harga absolut 3. Sama-sama 21-nya. Harga absolut 4 min 2 sama dengan harga absolut 2 min 4. Harga absolut 7 min X sama dengan harga absolut X min 7. Harga absolut 7 per 3 sama dengan harga absolut minus 7 dibagi harga absolut 3. Yaitu 7 per 3. Harga absolut min 7 dan dibagi min 3 juga akan sama dengan harga absolut min 7 dibagi harga absolut min 3. Sama dengan 7 per 3. Yang E, harga absolut dari X min 3 dibagi minus 5 akan sama dengan harga absolut X min 3 dibagi harga absolut 5 atau akan sama dengan harga absolut X min 3 dibagi 5. Bahwa min 2 harga absolut, min 2 minnya di luar ya, lebih kecil dari 2, lebih kecil dari harga absolut 2. Dan harga absolut min 2 dalam kurung ditambah 3 akan sama dengan harga absolut 1 atau sama dengan 1. Dan lebih kecil dari 5, ini kan bisa 5 sama dengan 2 plus 3 sama dengan minus 2 ditambah 3. Oke? Ada yang hilang ini, anunya. Tulisannya ada yang hilang. Mungkin ya, yang nulis capek. Lihat di buku aja lebih jelas ini. Tapi enggak, udahlah ini lewatin aja, nggak apa-apa. Saya nggak akan bikin ujian model-model gitu. Kita yang terakhir ini, karena juga waktunya juga tahu, dapat banget. Summation notation, sigma, ya, tandanya, simbolnya adalah ini adalah sigma. Adalah penjumlahan dari mulai I sama dengan M sampai dengan N. Jadi di sini AI-nya akan dijumlahkan A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, dan seterusnya. Tergantung M-nya berapa. Ya. Kita langsung ke contohnya saja. Di sini, jumlahkanlah 5N dikurangin 2 untuk N sama dengan 3 sampai dengan 7. Maka N sama dengan 3 sampai 7, 5N min 2 sama dengan 5 kali 3, 5 kali 4, 5 kali 5, 5 kali 6, 5 kali 7. Tinggal dijumlahkan saja semua menjadi 115. Ini kan 9 tambah 2, 13, ini adalah 20 dikurangin 2 sama dengan 18, 25 dikurangin 2, 23, dan seterusnya. Jadi 115. Untuk yang kedua juga begitu. Dari J sama dengan 1 sampai 6. J-nya diganti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat. Oke? Ini nggak masalah ini ya. Tinggal nimbrah-nimbrahin. Nah, tapi kalau misalnya angkanya banyak sekali, kita bisa menggunakan rumus. Rumusnya adalah sebagai berikut. Kalau jumlahkanlah I sama dengan 1 sampai ke N untuk I, jumlahkanlah I untuk I sama dengan 1 sampai dengan ke N, maka kita bisa gunakan rumus berapa N-nya? N kali N plus 1 dibagi 2. Kalau dia ada kuadratnya, maka N kali N plus 1 dikalikan 2N plus 1 dibagi 2. Kalau pangkat 3, maka N kuadrat kali N plus 1 kuadrat dibagi 4. Ini rumusnya. Nah, oleh karena itu langsung ke ini caranya. Jumlahkanlah J dari 30 sampai 100 angka 4 ini. Karena angka 4-nya dijumlahkan, maka cukuplah kita tambahkan semua di sini. Saya perbesar supaya nanti gampang ngelihatnya. Oke, jadi karena dia dari 30 sampai 29, kita jadikan dulu ini sampai 1. J ini mulai 1, supaya kita tahu angka akhirnya berapa. Jadi J dikurangin 30 dikurangin 29 sama dengan 1. Berarti sini juga kurang 29. Jangan kamu langsung, oh ini 1, ini 70. Enggak.
Ini kan 30 ke 1, 29 cuman. Jadi 30 min 29 sama dengan 71. Ya. Jadi sini N-nya adalah 71. 4 kali 71. 4 kali 71 sama dengan 284. Nah, bagaimana kalau ada variabel seperti ini, K? Di mana K sama dengan 1 sampai 100. Maka K-nya yang kita lihat, oh K ini kita bagi aja dulu. Sendiri-sendiri deh, gitu ya. Yang ini bisa langsung 3 kali 100. Yang ini kita ikutin rumus, yaitu 5 kali 100, N tadi kan, N plus 1 dibagi 2. Ya, ikutin rumus. Sedangkan yang untuk yang angka 3-nya, langsung 3 kali 300, sehingga hasilnya adalah, di sini adalah 25.500. Ya. Untuk yang pangkat 2, K sama dengan 1 sampai 200, 9K kuadrat. Maka 9K sama dengan 1 sampai 200, K kuadrat sama dengan 9 kali, di sini adalah N-nya 200. Jadi N, ini N plus 1, ini 2N plus 1. Di mana itu? Oh, di tempat saya. Ada apa itu? Dibagi 6. Jadilah 24, 180. Oke? Selesai. Materi banyak, Pak. Iya, saya kasih absen dulu. Wah. Berarti masuk semua ya? Nyalain Pak muka, Ketua. Kak. Kenapa? Nyalain muka dulu ya berarti. Dah. Oh iya, nyalain muka dulu semua, nanti kita foto. Kita berfoto gaya bebas. Saya tutup dulu ini presentasinya. Ganteng-ganteng, ada cantik-cantik ini. Jangan garuk-garuk, Neng. Hah? Nggak ngerti, ya kamu lihat. Iya, kamu lihat sana. Katanya ada kebakaran. Ya, posisi ready. Kita foto 1. Sangat sakit nggak, belum bisa kelihatan. Ini Pak, udah. Oh, udah ya. Oke. 1, 2, 3, gaya bebas lah. Sembunyi dikit juga nggak apa-apa. Ya udah begini Pak. Print. Saya print dulu. Just. Saya share ke tempat kamu. Mana? Bukan kan? Kebakaran bukan? Iya, kebakarannya di mana? Apa Selasa ya? Selasa. Oh iya. Oke. Lagi ya. Bener gayanya itu santai gitu loh. Yuk, gaya anak muda gimana terserah lo. Terserah lo. Nah, tuh keren nih. Siapa namanya? Mahdi. Tak keren tak apa. Yuk, siap-siap. 1, 2, mana ini kenapa kok ada muncul? 1, 2, ready, go. Paurino ulang, aku belum ikutan. Iya. Iya, apa-apa. Nanti Woman's problem as always. Gaya banget nih padahal. Kamu sih ganggu aja. Gaya nih. Belum, sudah pakai lipstick belum? Sager udah pakai lipstick? Habis Pak. Lipstick saya habis. Lipstick. Saya bilang pakai listrik. Halo, si bapak nanya, nak. Siap. 1, 2, Jatuh. 3. Udah belum Pak? Tobel. Ada yang benar-benar kelihatan cuma tangannya doang, nggak apa-apa lah ya. Whatever you say. Oke.
Thank you very much for listening me tonight. Dan Dadah nanti Bapak. akan saya segera kasih. kalau saya tidak. Ya, halo. Apa ya? PR-nya kapan Pak deadline-nya itu? Oh ya, PR-nya ada di itu di e-learning. Pilih satu aja yang cerita ya. Soal Satu Pak yang cerita ya. Iya, kalau misalnya tidak ada cerita ya bikinlah 2 atau 3. Tergantung mau bikin 5 juga nggak masalah kok. Itu kan untuk kepentingan kamu. Nah, kalau nilainya tetap bagus kalau kamu mengumpulkan tepat waktu dan membuatnya bersungguh-sungguh. Salah benar itu Tuhan yang menentukan. Segitunya. Itu yang saya suka Pak kalimatnya Pak. Bener ya Pak ya? Oke, thank you. Yuk. Makasih ya Pak. Waalaikumsalam. Salam, makasih Pak. Sehat-sehat terus Terima Pak. kasih Pak. Ya, amin, amin, ya Allah.